bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Halo, gengs. Masih bersama saya Visi Suprenia di sini. Ramai soal karakter asli yang keluar dari Mr. Wowo. Oke. Ya, pertama-tama gimana ya? Yang ingin saya sampaikan, apa betul kalian tahu karakter asli dari Mr. Wowo, ya kan? Calon kandidat nomor 2 di negeri Wakanda. Kenapa Mr. Wowo sampai mengucap sebuah kata yang justru memperlihatkan bahwa dia pun tidak memiliki etika ketika dia berbicara, dengan mengatakan dasmu etik, ya, menurut banyak pengamat itu menjadi sebuah penurunan integritas, sebagai penurunan kualitas, ya, sebagai politisi ataupun sebagai negarawan dalam menanggapi tentunya perkara debat Pilpres kemarin. Jadi Mr. Wowo masih terbayang-bayang oleh pertanyaan dari kandidat presiden nomor 1, sehingga Mr. Wowo terus mengulang memori yang menurut Mr. Wowo ini kurang berkenan sebetulnya. Bisa terlihat itu, ya. Oke, guys, sebelumnya seberapa kenal kita dengan Mr. Wowo ini, ya? Dasmu etik itu satu kata yang menjadi viral karena diucapkan di sebuah forum, ya, walaupun forum itu adalah forum ranah keluarga dia, ranah partai yang dia miliki, tapi menjadi viral karena sesungguhnya dia dinilai oleh para pengamat itu menjadi sebuah penurunan quality, penurunan integrity Mr. Wowo, ya, sebagai negarawan dan politisi. Di debat pertama, Mr. Wowo juga menyampaikan bahwa berkat dialah calon presiden nomor 1 Wakanda, Mr. Manis, itu bisa menjadi gubernur di kota Gotham City. Ya, berkat dia juga Mr. Manis mampu menjalani masa kampanye pada tahun itu. Pada tahun Mr. Manis ingin menjadi gubernur di kota Gotham City. Oke, kita flashback lagi Mr. Wowo, ya. Mr. Wowo itu sudah dikhianati oleh banyak orang. Bahkan dia pernah dikhianati oleh besannya sendiri, mungkin bisa dibilang dikhianati oleh negara, ya. Dia membela negara, tapi kemudian negara secara tidak langsung melalui presiden saat itu, Mr. Harta, mengusir Mr. Wowo. Bahkan Mr. Harta, ya, benar-benar tidak menganggap Mr. Wowo, bahkan mengancam Mr. Wowo, sehingga Mr. Wowo ini pernah pergi keluar dari Indonesia selama beberapa tahun. Ketika Mr. Wowo kembali ke Indonesia, dia mulai mendirikan sebuah partai berlogo kepala burung, ya.
Bergulir demi bergulir kontestasi politik yang dia ikuti, partai berkepala burung pun menjadi sebuah partai yang mulai diperhitungkan di negeri Wakanda. Bahkan beberapa dekade terakhir, Mr. Wowo menjadi kingmaker. Ya, menjadi kingmaker. Dia yang membawa Mr. Joko menjadi gubernur di kota Gotham City bersama wakil gubernurnya Mr. Ahong, ya. Berhasil kemudian Mr. Joko berkat siapa? Berkat Mr. Wowo yang mengusung Mr. Joko menjadi gubernur di kota Gotham. Tapi kemudian Mr. Joko mengkhianati Mr. Wowo, di mana Mr. Joko ya, di mana Mr. Joko maju menjadi calon presiden pada masa itu. Padahal dia belum lama menjabat sebagai gubernur di Gotham City. Ingat, dia belum lama menjabat gubernur di Gotham City, tapi dia sudah melangkah maju jadi calon presiden. Mr. Wowo, harusnya Anda merasa sakit saat itu. Sampai sekarang harusnya Anda merasa sakit. Karena yang membawa Mr. Joko ini adalah Anda, Mr. Wowo. Nah, siapakah yang mengenalkan Mr. Joko kepada Mr. Wowo? Ya, adik Anda sendiri. Adik Anda yang mengenalkan Mr. Joko, yang mana Mr. Joko ini sebenarnya berada di partai Banteng. Partai bergambar kepala banteng tepatnya, ya. Dan kemudian Mr. Ahong, ya, berada di partai Pohon Beringin, itu juga Anda usung, yang kemudian pindah ke partai Anda, partai Kepala Burung, tapi Mr. Ahong mengkhianati Anda dan pindah ke partai Kepala Banteng. Harusnya Anda lebih sakit di situ, Mr. Wowo, bukan dengan Mr. Manis. Mr. Manis sempat ditawarkan untuk maju dalam kontestasi Pilpres negeri Wakanda tahun 2019, tapi beliau menolak karena beliau punya perjanjian kontrak politik dengan Mr. Wowo, dan dia menghormati perjanjian politik itu tidak seperti Mr. Joko. Harusnya Mr. Wowo ingat tentang hal ini, bukan malah menyalahkan Mr. Manis, mengatakan Mr. Manis lupa dengan jasa-jasa Mr. Wowo. Padahal ada dua orang yang sebelumnya benar-benar melupakan jasa Mr. Wowo. Banyak orang kecewa dengan Mr. Wowo. Kenapa? Karena Mr. Wowo sendiri yang selalu salah mengambil keputusan. Benarkah? Tapi benarkah Mr. Wowo yang mengambil keputusan politik ini? Karena yang saya tahu, Mr. Wowo selalu mengikuti arahan sang adik dalam masalah politik. Walaupun tidak 100% sang adik, ya, memegang kendali atas Mr. Wowo, tapi Mr. Wowo sebagian besar selalu mempertimbangkan keputusan adiknya Mr. Wowo ini. Ya, saya sayangkan sekali Mr. Wowo menjadi pribadi yang bukan Mr. Wowo yang dulu, ya. Mr. Wowo yang tegas,
yang berani, yang taat aturan. Dan kini Mr. Wowo, ya setelah dia bergaul dengan Mr. Joko, ya setelah masuk ke dalam kolam bersama Mr. Joko, maka dia tidak layak lagi menjadi Mr. Wowo yang dulu. Maksud saya, dia tidak layak lagi dipilih. Dia tidak layak lagi menyandang seorang negarawan yang besar, ya. Hancur. Menurut saya dia hancur. Menurut pribadi saya, dia hancur seketika. Ya harusnya Mr. Wowo sudah saatnya Anda berkata kepada adik Anda bahwa adik Anda salah besar. Bahwa adik Anda salah besar, adik Anda telah menjerumuskan Anda ke dalam jurang yang lebih dalam. Mr. Wowo itu ya harusnya menjadi orang yang ikhlas. Benar seperti kata Gus D. Mr. Wowo adalah orang yang ikhlas demi negara dan demi bangsanya. Tapi kini Mr. Wowo tidak bisa menjadi ikhlas. Kenapa? Karena dia sudah bergaul dengan Mr. Joko. Hei Mr. Wowo, dia lupa Mr. Joko lebih menyakiti dia. Mr. Ahong lebih menyakiti dia. Tapi dia hanya menunjuk kepada Mr. Manis. Aneh sekali. Dan kenapa pernyataan dasmu etik itu benar-benar menjadi satu perkataan yang keluar dari Mr. Wowo? Jawabannya cuma satu. Karena apa yang ditanyakan oleh Mr. Manis saat debat, ya, bagaimana firasat atau perasaan Anda tentang keputusan MK, ya, soal pelanggaran etik yang terjadi. Dan sebenarnya dia tahu, Mr. Wowo tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar, bahwa dia telah melanggar hukum, bahwa dia telah melanggar undang-undang. Tapi demi menutupi semua perasaan itu, maka yang muncul adalah egoisme, amarah, kemarahan, kekecewaan, kekhawatiran dari diri dia sendiri, sehingga memunculkan kata dasmu etik. Sangat disayangkan. Ya, semoga bila Mr. Wowo nanti kalah, dia legowo dengan kekalahannya. Karena sesungguhnya saya yakin di hati Mr. Wowo masih tersimpan nurani, masih tersimpan harga diri sebagai seorang negarawan yang apik, yang baik. Tapi ya walau alam, karena lagi-lagi di sini peran adiknya lah yang lebih besar kepada Mr. Wowo dibanding peran rakyat. RIP Mr. Wowo.